Oke. Ya, tes untuk suara dan video apakah sudah masuk? Jelas? Sudah, Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik. Ya, jadi sekarang kita akan belajar mengenai central dogma dari asam nukleat. Ya. Jadi ini kita kemarin sudah belajar strukturnya. Yang sebelah kiri itu ada struktur DNA. Ya. Ini sekarang struktur DNA itu menjadi sesuatu yang umum gitu ya. Artinya bukan hanya monopoli orang-orang sains saja, sekarang sering banget gitu ya. Bahkan di karya-karya populer juga ya. Banyak yang terkait dengan DNA ini. Ya kayak misalnya kalau kalian menonton misalnya film-film superhero ya, Spider-Man, X-Men, ya bagaimana proses ada mutasi segala macam gitu. Itu mungkin nggak sih? Atau Hulk gitu ya. Mungkin nggak sih gitu. Nah, terus kemudian, nah ini adalah yang sebelah kanan. Ini namanya proses sintesis protein. Kalau orang kimia ya, biokimia bilangnya biosintesis protein. Karena kita melihat dari yang kecil ke yang besar, kita melihat proteinnya. Kalau orang biologi atau biologi molekuler bilangnya ekspresi gen. Kenapa? Mereka ngelihat dari gen. Gen itu yang besarnya, ini yang bawah. Yang DNA-nya ini yang bawah. Ya. Yang hijau-hijau ini namanya tRNA. Ya. Yang coklat namanya ribosom dan rRNA. Maaf. Ini yang merah namanya mRNA. Ya, mRNA. Yang hijau ini namanya tRNA. Yang coklat kecil di tengah-tengah itu rRNA. Yang coklat besar di belakang atas bawah itu namanya rRNA. Dan bulatan kotak warna ungu ini namanya asam amino. Jadi kalau orang biologi ini bilangnya ekspresi gen. Nah jadi kalau kita belajar mengenai dogma sentral biologi molekuler, itu sebetulnya adalah irisan antara kimia dan biologi. Jadi kalau orang kimia kita melihat dari yang kecil, misalnya subatom ya, proton, elektron, neutron, itu makhluk mati, benda mati. Terus berkumpul menjadi suatu atom, itu benda mati. Nah atom berkumpul menjadi molekul, benda mati. Molekul bersatu sesamanya menjadi polimer. Kalau ini bersatu di dalam tubuh namanya biopolimer atau makromolekul atau biomolekul. Biomolekul, karbohidrat, protein, asam nukleat, lipid ya. Itu biomolekul. Ini benda mati. Biomolekul polimer ini benda mati. Nah, tapi molekul-molekul ini bergabung menjadi yang namanya organel. Ada yang jadi mitokondria, inti sel, menjadi lisosom. Nah, itu udah mulai bisa bergerak tuh. Dia bergabung lagi menjadi sel. Nah, sel itu benda hidup. Nah, kita lihat dari sisi biologi. Biologi itu mempelajari yang besar ya. Populasi, biosfer, dia biosfer, populasi, komunitas gitu ya. Komunitas dulu baru populasi. Terus kemudian di dalamnya lagi ada individu atau organisme. Organisme di dalamnya ada sistem organ kayak sistem pencernaan, sistem pernapasan. Di dalam sistem organ ada organ, hati, jantung, lambung, otak. Di dalam organ ada jaringan, jaringan epitel, jaringan meristem. Nah, jaringan tersusun atas sel. Sel benda hidup. Ya, jadi gimana nih? Benda hidup, benda mati. Ya. Inilah biokimia ya. Jadi kalau ini air, benda mati. Saya minum air ini. Air saya minum, masuk. Diserap oleh usus, masuk ke dalam darah. Sekarang air yang tadi ada di gelas bersirkulasi dalam darah saya. Kemudian air ini kebetulan dia diserap oleh sel otak. Bukan kebetulan ya. Dia diserap oleh sel otak. Air yang tadinya ada di gelas, sekarang dia masuk ke dalam sitoplasma sel otak. Dia menentukan bagaimana kita berpikir. Nah, jadi ada pepatah yang bilang you are what you eat. Kamu adalah yang kamu makan. Iya itu, betul. Karena ya sepele aja dari air ini, itu menentukan nanti kita mikirnya tuh gimana. Makanya memperoleh makanan itu bukan cuma masalah makanannya, tapi dari mana sumber makanan itu diperoleh.
Itu menjadi penting. Wah, Pak, itu metafisika gitu ya. Enggak, itu udah dibuktikan juga. Jadi air yang kemudian diberi doa, air yang kemudian dimaki-maki, disetelkan musik rock, itu akan beda dengan air yang kemudian misalnya disetel musik klasik. Beda. Strukturnya beda. Nanti mempengaruhi berpikirnya beda. Itu ada penelitiannya. Oke, saya nggak ke situ sekarang karena kita mau bahas asam nukleat. Ya, baik. Asam nukleat ini ada istilah yang kita bahas pada kesempatan ini namanya sentral dogma. Yang namanya dogma itu artinya tidak terbantahkan sebetulnya. Ya udah, ini harus diikutin aja. Yaitu urutannya selalu begini, dan ini urutan ya, nggak boleh dibalik. Ada replikasi. Replikasi itu artinya penggandaan DNA. Ada transkripsi, artinya membuat dari DNA menjadi mRNA. Ada translasi, artinya membuat mRNA menjadi protein. Ya, ini kalau bahasa Indonesia diterjemahkan susah, karena transkrip sama translate artinya sama menerjemahkan. Tapi bahasa Inggris beda artinya ya, transkrip dengan translate. Ya, jadi urutannya begini. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan kita tahu sekarang ini adalah salah. Ya, jadi bahkan ilmu pengetahuan sains sekalipun itu berkembang. Dan salah satunya yang menggagalkan sentral dogma ini COVID. Nanti saya bahas. Ya, jadi ini replikasi ya. DNA nih, ada DNA yang warna merah, dia jadi dua nih. Anaknya yang warna ungu, yang warna biru. Ini DNA, itu namanya replikasi DNA. Perhatikan dari DNA keluar garis yang warna hijau. Ini namanya RNA atau mRNA. Kita udah bicara mRNA minggu kemarin. mRNA pergi keluar inti sel, ketemu sama ribosom yang warna kuning ini, dihasilkanlah protein. Nah, ini dogma sentral biologi molekuler. Atau kalau disederhanakan ini yang bawah ini. Nah, selanjutnya, alur informasi genetik. Apa sih informasi genetik? Nah, kita harus bicara dulu genetik ya. Genetik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari pewarisan sifat. Nah, sifat ini bukannya pemarah, penyabar, bukan itu ya sifat. Sifat itu artinya adalah fenotipe. Ada istilahnya fenotipe kalau di biologi. Fenotipe itu apa? Oh, fenotipe itu kalau di orang misalnya matanya sipit atau belok, rambutnya lurus atau keriting, kulitnya warna apa, itu namanya fenotipe. Ciri-ciri yang teramati secara fisik. Kalau dulu waktu SMA atau biologi mungkin belajar ada kacang kapri, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang kisut, ada yang mulus. Ya. Terus disilangin tuh sama Mendel. Ya, tapi kita cuma dapat cerita, padahal ini percobaannya mudah. Dan harusnya bisa buat praktikum ini. Di biologi ya, harusnya ada yang ngajarin itu. Jadi kita ini sering sekali hanya teorinya aja gitu ya. Kadang saya juga suka nanya ke mahasiswa ya, siapa yang pernah ngelihat ulat jadi kupu-kupu? Nah, ternyata sedikit sekali gitu. Padahal ini adalah sepele, tapi ya gitu, kita kurikulumnya banyak ngajarin teori saja. Terutama dari SD sampai SMA. Makanya anak-anak Indonesia itu pinter-pinter kalau olimpiade segala macam, tapi begitu prakteknya, kadang yang sepele aja itu tidak paham karena prakteknya kurang. Banyak guru-guru yang kurikulum SMA-nya intinya belum menitik beratkan di praktek. Oke, kembali lagi ya. Jadi ini genetik ya tadi. Nah, fenotipe. Nah, fenotipe itu ditentukan oleh genotipe istilahnya, genetik, ilmu yang pelajari pewarisan sifat. Nah, genetik itu ada kata gen. Apa sih gen? Gen adalah satu informasi mengenai satu sifat tertentu pada makhluk hidup. Misalnya gen yang menentukan warna kulit, gen yang menentukan warna mata, gen yang menentukan jenis rambut, itu gen. Ya, satu itu namanya gen nih. Jadi dari DNA, jadi kalau kita bahas lebih besar lagi, ya kalau di makhluk hidup, di manusia misalnya ada yang namanya kromosom. Kromosom itu adalah kumpulan dari gen. Ya, dalam satu pack, satu kemasan yang biasanya digambarnya XX gitu ya. Nah, itu adalah kromosom. Di dalam kromosom itu ada gen, banyak gen. Nah, ini contohnya adalah untaian DNA nih yang di atas. Namanya genom. Genom itu artinya kumpulan dari gen ya. Jadi kromosom itu genom itu. Nah, ini di dalam genom ini ada gen. Nah, yang warna ungu ini. Jadi satu potong informasinya namanya gen. Nah, jadi dari DNA ini kalau kita zoom,
kita punya yang namanya gen. Nah, gen itu nggak urut, nggak kumpul. Maksudnya gini. Contoh saya punya suatu buku. Anggaplah buku ini adalah kromosom. Di dalam buku ini ada informasi mengenai gen tadi, mengenai suatu informasi sifat genetik. Nah, informasi itu misalnya warna kulit ditentukan dari halaman 5 sampai 10, nggak begitu. Nggak begitu. Tapi informasinya itu lompat. Contoh yang menentukan warna kulit itu misalnya halaman 5, halaman 7, halaman 10 misalnya. Nah, startnya itu di halaman 4. Nah, promoternya ini halaman 4, namanya promoter. Promoter ini start dari gen. Terus 4, 5, 7, 10. Kok ini ada yang kosong, Pak? Iya, ada yang kosong. Yang kosong ini namanya intron. Nanti kita bahas ya. Nah, kemudian dia ditranskrip. Gen ini ditranskrip. Jadi transkrip itu terjadi pada satu urutan utuh. Contohnya dari 4 sampai 10. Dari halaman 4 sampai 10 kita ambil. Itu namanya transkrip. Nah, ini nanti mau dibuat jadi protein. Dari 4 sampai 10 ini diproses, dipotong. Nah, bagian yang nggak perlu ini dibuang. Ini namanya RNA processing. RNA processing ya, nanti dibuang, yang dibuang namanya intron, yang tidak dibuang namanya exon. Nah, setelah dibuang ini dia akan menjadi yang intinya ya. Contohnya dia akan menjadi halaman 5, 7, 10. Tadi halaman 4-nya juga udah hilang karena dia start promoternya. Jadi ini udah urut nih, udah 5, 7, 10. Nah, ini udah siap jadi gen ini. Siap jadi protein gitu. Jadi itu proses pewarisan informasi genetik. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Sekarang kita mulai dari replikasi. Replikasi artinya penggandaan atau duplikasi DNA. Setiap sel itu mengandung satu DNA. Satu kopi DNA. Jadi nggak boleh double-double. Nah, kalau sel itu mau membelah bagaimana? Sebelum sel membelah, itu sel akan mengalami fase ya. Sel itu kan namanya fasenya mulai dari mitosis ya, M kalau di biologi. M, G1, S, G2 gitu. G1 itu growth, selnya tumbuh. Nah, setelah tumbuh dia sintesis. Sintesis apa? Sintesis DNA. Dia siap untuk membelah. Terus dia tumbuh lagi. Nah, setelah tumbuh lagi mitosis, belah selnya jadi 2. Tapi pada waktu siklus S itu dia membelah. DNA-nya mengganda. Nah, jadi ini duplikasi DNA. Nah, kemudian dalam masa proses G, kalau replikasi DNA ini terjadi pada siklus S. Nah, kalau pelepasan mRNA ini terjadi pada siklus G ya, G1 dan G2. Nah, terus kemudian jadilah protein. Kemudian replikasi ini ada beberapa teori ya, dulu sebelum dipahami dengan baik. Nah, misalnya kita punya DNA dari sel induk. Sel induk terus kemudian akan menjadi sel anak. Akan menjadi 2 DNA replikasi. Nah, apakah kemudian ini yang sebelah kiri namanya konservatif? Jadi DNA induk tetap diinduk, DNA anak itu baru. Apakah semi konservatif? Misalnya DNA anak mengandung setengah dari DNA induk. Apakah dispersif? Jadi mix, random. Ternyata berdasarkan penelitian DNA anak itu adalah DNA yang semi konservatif. Jadi kalau kita punya 2 DNA, ini lepas menghasilkan masing-masing DNA baru. Itu namanya semi konservatif. Makanya nanti anak itu akan punya 50% DNA ibu, 50% DNA ayah. Gitu. Itu adalah DNA anak. Tapi khusus mitokondria itu punya DNA mitokondria itu 100% dari ibu. Makanya anak itu kuat atau lemahnya itu dari ibu. Ya, bukan dari ayah. Karena mitokondria kan untuk energi. Tapi kita tidak bahas itu. Ini kita bahas ke sifat. Nah, selanjutnya mekanisme replikasi, mekanisme penggandaan sel. Proses replikasi DNA ini diawali dengan denaturasi dulu. Ya, kalau DNA mau direplikasi, mau digandakan, dia denaturasi. Jadi ada 2 utas, dia misah dulu. Misah.
Nah, setelah denaturasi, ikatan antara DNA yang satu dengan urutan komplementernya atau pasangannya secara enzimatis. Jadi ada namanya helikase. DNA kan nih strukturnya double helix. Yang menguraikan double helix namanya helikase. Gampang kan? Nah, denaturasi awal terjadi pada DNA yang dikenal sebagai ORI. Singkatan origin of replication. Artinya titik awal replikasi. Jadi DNA yang panjang itu enggak semuanya di copy, bukan semuanya di copy ya. Artinya titik copy itu belum tentu mulai dari ujung gitu. Biasanya dari tengah justru ori itu mah. Dia lepas gitu dari tengah. Nah, baru dia copy. Gitu ya. Jadi atau titik awal replikasi. Nah, karena DNA mulai dari tengah, ini nanti ada masalah ke umur juga. Ini risetnya menarik nih. Sebetulnya umur kita itu udah ada, ditentukan pada waktu kita lahir. Loh, kok bisa, Pak? Umur kita tuh tertulis di DNA kita. Umur ini dalam artian, misalnya orang kecelakaan, bukan gitu ya. Tentu nggak begitu. Umur ini artinya adalah kapan sel kita itu akan mati. Secara alami ya. Artinya dikasih nutrisi cukup, bukannya terus kelaparan terus mati, nggak gitu. Tapi dengan kehidupan yang normal, tanpa penyakit gitu. Nanti selnya mati. Itu ada di DNA kita. Namanya di bagian telomer dari kromosom. Nah, tapi ilmuwan sekarang belum tahu cara membacanya gimana. Jadi cara membacanya gimana? Ini berapa tahun? Tapi udah ketahuan bahwa yang menentukan umur itu di bagian itu. Kalau bagian itu sudah hilang pada waktu replikasi, ya, itu udah selnya udah mau game gitu, udah mau game over. Gitu. Karena dalam tubuh, dalam semasa kita hidup, semua sel kita ini replikasi, kecuali jantung. Sel jantung itu dari mulai kita lahir sampai kita dewasa, itu dia nggak nambah besar memang makin kita dewasa. Tapi dia ya segitu. Nanti kalau dia nggak pernah digantikan. Nggak bisa sel jantung itu regenerasi. Sel yang lain bisa. Sel hati, bahkan ginjal sekalipun, itu masih ada peluang untuk regenerasi meskipun sangat kecil. Tapi kalau jantung nggak bisa. Jadi dia berdetak. Mulai dari kita janin dia udah berdetak. Terus. Sampai kita dewasa. Sampai nanti meninggal, berhenti dia berdetak. Ya sudah. Waktu kita sudah habis. Gitu. Nah, jadi ini DNA. Ini menarik ya DNA. Nah, desaturasi awal terjadi pada bagian DNA yang dikenal sebagai ori atau titik awal replikasi. Untaian DNA membuka. Jadi ini DNA misalnya ya, ada sepasang DNA. Ini adalah ikatan hidrogennya nih. Nah, ini ada beberapa. Dia putus, buka. Nah, dia buka. Setelah itu akan terjadi sintesis yang baru, gitu. Ya. Disebut garpu replikasi, replication fork. Karena ini kalau yang kita belah nih DNA yang sebelah kiri, maka akan ada tusukan-tusukannya kan. Makanya disebutnya replication fork. Replication fork. Titik pada saat dua DNA berpisah dan memungkinkan terjadinya replikasi. Ini contohnya gambarnya ini nggak jelas ya, gambar mikroskop elektron. Nah, contohnya gini. Ya, DNA ini akan ngebuka. Yang atas ini adalah DNA dari induknya ya, ngebuka. Nah, kemudian masing-masing yang terbuka itu terjadi replikasi. Nah, seperti ini. Nah, namanya replication bubble. Jadi DNA itu kan panjang. Replikasinya itu nggak terjadi dari satu ke yang lain, lama nanti. Nah, agar prosesnya terjadi secara cepat, orinya itu banyak. Jadi orinya itu banyak. Ini namanya replication bubble nih. Nah, ini banyak nih orinya. Nanti dia nyambung gitu. Jadi DNA baru. Ini contohnya ada 5 ori di sini, 5 ori. Nanti dia nyambung. Jadi 2 DNA anak ya. Jadi replikasinya seperti itu. Nah, kemudian mekanisme replikasi. Jadi yang pertama helikase itu datang. Helikase akan membuka double helix. Nah, setelah dibuka, itu nanti dia tuh kan ikatan hidrogen. Namanya ikatan hidrogen, cenderung dia pengen nempel lagi. Kan itu pasangannya. Setelah dibuka pun dia nempel lagi. Nah, untuk mencegah dia nempel lagi, ada SSB, namanya single strand binding protein. Ini binding protein ya, protein pengikat DNA. Jadi begitu dia lepas dipegang biar nggak nempel lagi. Nah, kemudian ada primase. Primase adalah suatu enzim yang mensintesis primer.
Primer adalah RNA pendek yang digunakan sebagai awal dari proses replikasi. Ya, jadi ini primase. Ya, mungkin ini untuk analisis kimia agak ini ya, agak mungkin nggak tahu ya, tapi mungkin agak berat, tapi ya ini sih penting juga ya. Karena ini lebih ke arah biologinya jadi. Mekanisme replikasi ya. Yang pertama DNA helikase membuka DS DNA. DS itu artinya double strand. Ini yang sebelah kiri ini DNA double strand. Kalau yang sebelah kanan single strand, SS. Menghasilkan 2 SS DNA yang membentang dari 5 ke 3. Nah, ini ya. Urutan 5 ke 3, 5 ke 3. Itu artinya adalah 5 fosfat 3 OH. Nomor atom karbon pada rangka ribosa atau deoksiribosa. Lihat lagi slide minggu lalu. Kedua SS. Nah, yang membentang dari 5 ke 3 pada lagging strand dan 3 ke 5 pada leading strand. Jadi yang atas ini 5 ke 3, ini kan sebelah kiri 5, sebelah kanan 3. Nah, ini namanya lagging strand. Yang bawah sebelah kiri 3, sebelah kanan 5, namanya leading strand. Apa bedanya lagging strand dan leading strand nanti ada. Nah, kemudian distabilkan oleh SSB, ya SSDNA menjadi lurus dan tidak bengkok, ya. Jadi tidak menggulung lagi. Penting untuk kerja enzim yang mensintesis untai DNA baru, namanya DNA polimerase. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Ya, jadi ini replication fork. Ya. DNA polimerase. Tadi ada primase ya, yang bikin warna hijau ini namanya primase. Ingat bahwa semua sintesis itu harus terjadi dari urutan 5 ke 3, harus dari 5 ke 3. Lihat yang atas, ini namanya leading strand yang atas. Ini ada tanda panah urutannya dari 5 ke 3, ini leading strand. Nah, pada leading strand urutannya itu continue. Ini arah replikasinya ke kiri ya. Jadi continue, ya terus saja leading strand. Nah, tapi yang bawah ini 5-3 kebalik kan arahnya. Padahal ini harusnya ke kiri dia bukan kanan. Namanya lagging strand, nge-lag gitu ya. Kenapa nge-lag? Dia nanti ke kiri, ini sampai ujung dia stop. Nanti dia bikin lagi primase lagi dari sebelah kiri. Ke kanan pendek lagi, stop lagi begitu mentok. Bikin lagi. Nah, itu namanya lagging strand. Nah, next. Kok nggak berubah slide-nya? Oh ya, next. Ini adalah lanjut nih dia nih. Perhatikan leading strand terus bekerja, tapi lagging strand berhenti, belum bekerja lagging strand. Kenapa? Dia butuh tempat nih dia buat bikin primase dulu. Ya, jadi kalau leading strand itu continue. Nah, ini lagging strand. Nah, lagging strand itu begitu dia dapat tempat cukup panjang yang terbuka, baru dia primasenya bikin. Ada hijau-hijau lagi nih. Nah, dilanjutkan sama polimerase. Nah, jadi ada fragmen, ada potongan DNA yang belum lengkap. Namanya Okazaki fragmen, gitu ya. Nah, jadi DNA polimerase mensintesis untai DNA baru dengan arah 5-3 secara diskontinu. Itu disebut fragmen Okazaki. Nah, nanti kalau sudah banyak kayak gini, fragmen Okazaki-nya jadi banyak nih, kepotong-potong. Karena arahnya harus 5-3, 5-3, 5-3. Ya. Ini di lagging ini harusnya LA ya, bukan lagging. Kalau lagging gini mah celana ini jadinya. Harusnya LAG ya. Disebut fragmen Okazaki. Nah, selanjutnya tadi ini kita punya yang warna pink ini, pink. Yang warna pink ini yang membuat DNA itu namanya DNA polimerase 3. Jadi DNA polimerase 3. 3. Ini tugasnya adalah mensintesis DNA baru, DNA polimerase 2. Nah, ada, ini kan lagging strand putus-putus ya. Bagaimana cara menyambungkan lagging strand? Itu ada DNA polimerase 1. Nah, DNA polimerase 1. Tugasnya menyambungkan lagging strand.
Jadi nanti akan nyambung nih setelah ada DNA polimerase 1 yang warna kuning. Sorry, ini bukan menyambungkan, Ding. DNA polimerase 1 itu ralat ya. Polimerase 1 itu dia menghilangkan, bukan menyambungkan, tadi dia menghilangkan RNA primer. Jadi menghilangkan ya, menggantilah, bukan menghilangkan, mengganti. Mengganti RNA primer yang warna hijau itu dengan DNA. Nah, RNA polimerase 1 mengganti RNA primer dengan DNA. Jadi yang hijau-hijaunya ini diganti dengan yang biru nanti oleh DNA polimerase 1. Nah, setelah diganti itu disambungkan. Yang menyambungkan itu namanya ligase. DNA ligase itu menyambungkan baru. Fragmen Okazaki. Nah, itu DNA ligase. Nah, selanjutnya mungkin ada yang aneh ya. Loh, kok ada polimerase 1, polimerase 3? Yang kedua mana gitu. Nah, ini nggak tahu juga saya nomorinnya kenapa berantakan begini ya. DNA polimerase 2 itu mengecek tugasnya, mengecek DNA baru yang terbentuk. Nah, jadi pada makhluk hidup termasuk manusia itu peluang mutasi itu sangat kecil. Meskipun kita makan karsinogen misalnya kalau cuma dikit, dibenerin. Ada yang tugasnya dalam tubuh kita memperbaiki kalau ada kesalahan DNA. Ada sinar UV diperbaiki. Namanya DNA polimerase 2. Ya. Oke, jadi namanya DNA polimerase 2. Oke, ini ya, sebentar. Baik, ini adalah gambar yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian ini kan kita membuka gulungan ya. Sebetulnya ada lagi yang memperbaiki ya sehingga gulungannya ini nggak rusak ya. Ini namanya nanti DNA girase. Ya, DNA girase itu kalau kita punya suatu gulungan kita buka, kan nanti ada tekanan di gulungan itu. Untuk menstabilkan gulungan DNA ya biar nggak berantakan, biar nggak kebuka semua justru itu ada namanya DNA girase. Ya, ini penting juga untuk diketahui. DNA girase menghilangkan tegangan atau menstabilkan helix DNA. Nah, tadi ada DNA helikase ya. Kelewat, saya tulis saya sekalian semua di sini. DNA helikase adalah membuka double helix DNA. Nah, okay. Baik, ini merangkum dari apa yang sudah kita bahas tadi ya, gambar ini nanti silakan dipelajari. Nah, kita sudah selesai di replikasi, selanjutnya kita bergerak di transkripsi dan translasi. Jadi apa itu transkripsi dan translasi? Yang pertama transkripsi. Transkripsi adalah proses merubah informasi di DNA menjadi mRNA. Kenapa harus diubah? Nah, karena harus diubah karena DNA itu ada di inti sel. Sedangkan ribosom itu ada di luar sel, di luar inti sel. Nah, DNA itu ukurannya besar, nggak bisa dia keluar dari inti sel. Oleh karena itu harus ada molekul perantara yang membawa DNA dari inti sel ke luar dari inti sel. Namanya adalah mRNA, messenger, pembawa pesan ya artinya. Nah, jadi sama seperti replikasi ya. Untuk memulai proses transkripsi, DNA akan ngebuka. Ini ada bubble-nya lagi. Tapi bukan replication bubble, ini transcription bubble ya. Ada bubble-nya, kemudian RNA disintesis. Ukuran RNA tentu saja jauh lebih pendek dari DNA.
Karena satu DNA itu panjang bisa berisi banyak sekali mRNA. Nah, mRNA ini keluar dari membran sel. Nah, tergantung. Itu ada dua tujuan. Dia bisa ke sitoplasma, bisa ke RE kasar. Retikulum endoplasma kasar. Untuk protein-protein yang disintesis di dalam sel, yang untuk di dalam sel itu disintesisnya di sitoplasma. Tapi untuk protein yang sintesis untuk di dalam organel atau di luar sel, itu disintesis di RE kasar. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini saya tulis aja. Protein dalam sel sintesis di sitoplasma. Protein luar sel atau organel sintesis di RE ya. Kasar. RE tahu ya singkatannya retikulum endoplasma. Oke. Kita lanjut lagi. Oh ya, sebentar. Ini masih ada yang dijelaskan di slide. Ya. Kemudian setelah itu ya, sebentar. Ya, baik. Kemudian setelah itu mRNA ini keluar dari inti sel. Intinya dia harus ketemu ribosom. Nah, ribosom itu ada dua, ada di sitoplasma, ada di RE kasar. Nah, ribosom ini akan memulai proses translasi dari sintesis protein. Jadi ada translasinya. Nah, ini adalah tahapan dari proses transkripsi. Jadi kalau tadi proses replikasi kita dimulai dengan promotor ya, pembuatan promotor, terus ada bubble ya, replication bubble. Kalau transkripsi ini kita memulai dengan yang pertama namanya inisiasi. Kedua elongasi atau perpanjangan. Ketiga terminasi atau berhenti. Kalau replikasi nggak bisa gitu, dia sampai habis, sampai DNA-nya selesai. Bubble ketemu bubble. Kalau ini enggak, kan proteinnya ada ujungnya. Oke, yang pertama ini ada inisiasi. Pada inisiasi RNA polimerase itu menempel di promotor. Kemudian DNA terpisah dan mulailah sintesis RNA terjadi. Ya, jadi bubble-nya itu bergerak karena nggak perlu dibuka semuanya, cuman yang pas bagian ditranskrip doang. Kemudian yang kedua elongasi. mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase bergerak sepanjang pita DNA. Yang terakhir terminasi. Nah, saat ketemu utas yang merupakan terminasi, RNA polimerase akan lepas. Jadi ini proses transkripsi. Transkripsi dimulai dengan promotor ya. Jadi mRNA tambah RNA polimerase ya. Ini ada +1 istilahnya, artinya tempat dimulainya promotor itu +1. Upstream itu sebelumnya, downstream itu setelahnya. Nah, ini penempelan RNA polimerase pada promotor. Jadi ini adalah situs dari promotor. Ada protein yang mengenali promotor. Kemudian RNA polimerase mulai bekerja dari situ. Ada istilahnya DNA coding dan anti-coding. Coding strand itu adalah yang akan dimulai transkripsinya. Nah, promotor ya, itu biasanya 20-200 BP. BP itu adalah base pair atau kalau bahasa Indonesia PB, pasang basa. Berapa pasang basa? Ini garis-garis ini adalah basa ya, pasangan basa. Makanya ukurannya berapa? Ini satu huruf ini namanya satu pasang basa, satu huruf. 1 BP. Jadi panjangnya 20-200 BP. Nah, biasanya inisiator itu dimulai dari istilahnya adalah tata box. Karena emang dia TA gitu.
Jadi ini timin dan adenin, timin, adenin, timin, adenin. Jadi namanya adalah Tata Box. Oke, kemudian, nah ini ya, RNA polimerase. Nah, RNA polimerase itu adalah holoenzim. Kayaknya ini belum belajar mengenai enzim ya, mungkin minggu depan. Nggak apalah, ini terima aja dulu deh. RNA polimerase ini holoenzim sigma 70, promotor spesifik transcription initiation. Pada holoenzimnya ada beberapa subunit ya. Kalau protein kan udah belajar ya. Satu protein kuarterner itu terdiri dari beberapa subunit protein tersier. Jadi ini ada 5 subunit ya. Ada alfa 1, alfa 2, beta, beta aksen dan sigma 70. Alfa berfungsi dalam penyusunan enzim. Beta mengikat nukleotida. Beta aksen menempel di DNA. Sigma untuk mengarahkan agar RNA polimerase menempel pada promotor. Jadi proses biologis dalam tubuh kita itu sangat rumit, tapi terjadinya sangat cepat. Kesalahan sedikit saja mengakibatkan kelainan. Nah, jadi ini ya. Jadi itulah proses biologis dalam tubuh. Baik, nah selanjutnya proses elongasi. Proses perpanjangan. Nah, ini proses perpanjangan. Ya, jadi ini ada RNA nukleotida ya, nukleotida. Jadi mononukleotida mengalami reaksi polimerisasi di sini. Nah, ini urutan itu sangat penting ya. Kalau ada satu aja yang salah, udah abnormal kita. Proteinnya abnormal. Akan terjadi kelainan. Nah, urutan ini makanya sangat penting, harus benar. RNA polimerase membuka ikatan DNA sekitar 10-20 basa, kemudian merangkai nukleotida sesuai dengan pasangan basa ya, pada elongasi. Setelah RNA polimerase merangkai nukleotida RNA, ikatan ganda DNA segera terbentuk kembali dan mRNA keluar dari lilitan DNA template. Jadi beda sama replikasi ya. Kalau replikasi itu bubble-nya besar dan terus membesar. Kalau transkripsi itu bubble-nya itu ya kecil, cuma 20. Dan bubble-nya itu geser. Gitu. Bubble-nya geser sepanjang jalur transkripsi. Nah, pada replikasi dua-duanya disintesis kanan-kiri. Kalau pada transkripsi, yang disintesis cuma sebelah nih. Contohnya cuma sebelah. Yang namanya coding strand. Yang tidak disintesis namanya anti-codon. Anti-coding, non-coding namanya. Nah, setelah ini dia tersintesis, ribosom itu menempel. Ribosom menerjemahkan mRNA menjadi protein. Urutannya juga nggak boleh salah. Transkripsi akan terus terjadi sampai RNA polimerase mencapai suatu tempat di DNA yang namanya terminator. Yaitu tahap terminasi. Pada prokariot, ya bakteri, RNA polimerase berhenti ketika mencapai terminator. Pada eukariot, RNA polimerase masih lanjut sampai beberapa ratus basa sesudah terminator sehingga membentuk loop atau lingkaran dari mRNA. Jadi itu ada perbedaan antara prokariot dan eukariot. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai PCR. Polymerase chain reaction ini adalah suatu mesin ya, alat. Kemarin saya sudah bahas juga, tapi di sini saya akan bahas tahap detailnya. Ya, jadi DNA itu seperti di atas ya ini. Kemudian DNA itu jumlahnya di sel sangat sedikit. Tadi saya bilang satu sel cuma punya satu DNA. Jadi kalau saya ekstrak DNA itu sedikit. Kita biasanya main di konsentrasi nanogram per mililiter. Nanogram. Dengan volume yang kecil. Ya, biasanya kita pakainya aja pakai nanodrop spektronya. Sekali analisis itu cuma 2 mikroliter. 2 mikroliter. 2 mikroliter itu kalau kamu mipet nggak ada rasanya. Jadi kita itu masih dapat feel ya. Kalau pengalaman saya, satu tetes itu kan 50 mikroliter. Feel memipet itu ada cuma sampai 20 mikroliter. Jadi kalau 20 mikroliter kita tuh mipet ada feel-nya. Tak gitu, ada taknya. Terus kemudian kita lihat di ujung tipnya itu kelihatan 20 mikroliter.
Tapi di bawah dari 20 mikroliter itu nggak ada feel-nya. Jadi kita ya neken pipet, narik pipet, percaya aja. Sampelnya masuk nggak? Percaya aja. 2 mikroliter kelihatan nggak Pak? Enggak. Titiknya itu kecil banget 2 mikroliter itu. Tak, udah masuk nggak nih ke tabungnya? Ya udah percaya aja. Gitu. Jadi kecil sekali kita kalau bermain dengan DNA itu. 2 mikroliter biasanya mainnya. Ya kalau kita orang di swab aja ya. Swab itu kan pakai semacam kayak cotton bud, tapi bukan dari kapas, dia pakainya plastik ya ujungnya. Terus diambil cairan di dalam hidung ya, faring atau laring ya dari mulut, dimasukkan ke dalam Eppendorf yang berisi media virus, PTM, virus transfer medium. Nah setelah itu diambil. Sebetulnya berapa sih cairan yang terambil dari cotton bud itu? Berapa volumenya? Kecil sekali, nggak ada itu 1 mili, nggak ada. Kecil banget tuh 0, itu dia aduk-aduk gitu. Wah. Nah itu abis itu tuh diekstrak virusnya. Bayangin virus 1 Eppendorf gitu diekstrak, kecil banget dapatnya. Nah makanya kita butuh alat yang namanya ini PCR. DNA-nya itu kita perbanyak, kita copy. Nah caranya gimana? Pertama DNA double strand ini DS ini didenaturasi. Kita lepas dia jadi SS single strand. Suhunya 94 sampai 95 derajat. Terus kita dinginkan sampai suhu 54 derajat. Namanya annealing. Annealing itu dia akan mendingin. Nah, pada proses annealing ini kita sediakan primer. Artinya adalah utas DNA pendek yang sesuai dengan sampel kita. Nah, nanti akan menempel nih dengan DNA induk. Nah, setelah itu extension kita naikin ke suhu 72 derajat. Nah, maka DNA polimerase kita kasih ke situ, kita kasih juga mononukleotida. Nanti dia akan membuatlah DNA baru. Nah, 3 tahap ini dikulangin antara 30 sampai 40 cycle. Inilah yang namanya CT, cycle threshold, CT. Makanya ada ditanya, CT-nya berapa gitu ya kalau PCR ya. Kalau CT-nya makin banyak, DNA kita makin dikit. DNA si virus makin dikit. Berarti apa? Aman. CT-nya udah 37, wah itu udah bentar lagi sembuh. Oh, CT-nya cuma 15, wah ini bahaya. Kenapa? Karena begitu 15 itu udah kebaca, virusnya udah banyak. Berarti apa? Starting point-nya virusnya udah banyak. Gitu. Jadi itu CT itu cycle threshold. Nah, dalam proses PCR ini kita butuh primer, kita butuh DNTP atau mononukleotida, kita butuh enzim namanya TAC, polimerase. TAC itu singkatan termoaquaticus. Jadi polimerase yang bekerja pada suhu tinggi, termo. Diperoleh dari bakteri akuatik yang ada di mata air panas. Jadi bakterinya bekerja pada suhu panas. Ya kalau polimerase standar itu bekerjanya di 20 derajat Celcius dalam tubuh kita. 37 lah. 20 sampai 37 derajat. Jadi nggak bisa dipakai. Oke. Itu transkripsi. Selanjutnya kita lanjut ke translasi. Pada proses translasi, protein disintesis dari mRNA template melibatkan ribosom dan aminoasid tRNA. Jadi ada mRNA, ada tRNA, ada rRNA. Ini ketemu semua di translasi. Nah, asam amino akan dirangkai membentuk polipeptida dimulai pada start codon yaitu AUG. Apa itu AUG? A itu adenin, U itu urasil, G itu guanin. Ya. Jadi AUG ini adalah urutan di RNA. Kenapa nggak ada timin, Pak? Karena pada RNA timin diganti dengan urasil, gitu ya. Jadi asam amino yang pertama selalu metionin. Kalau di bakteri namanya formil metionin. Ujungnya dimulai dari ujung N atau ujung amina. Diakhiri dengan kodon stop yaitu UAG, UAA dan UGA. Ya, ujungnya ujung karboksil. Ya, karboksil bebas. Nah, ini proses terjadinya dari mRNA menjadi protein. Jadi mRNA itu juga nggak 100% dibuat jadi protein. Yang jadi protein itu dari startnya, dari AUG. Ya, tadi saya cerita yang buku itu tadi ya, misalnya 457. Nah, 4-nya itu nggak dipakai. Startnya dari 5 yang jadi proteinnya. Gitu.
Oke, kita next lagi, translasi. Translasi adalah proses sintesis protein yang secara langsungnya melibatkan mRNA, ribosom, ya, RNA ribosom, ini namanya rRNA, ini yang warna coklat ya, melibatkan transfer RNA dan kode genetik atau codon. Ya, kemudian ini adalah kode genetik ya, DNA template ditranskripsi terus ditranslasi. Ini ada codon. Jadi kalau tadi itu yang DNA namanya coding region. Kalau RNA namanya codon gitu. Nah, yang di tRNA namanya antikodon. Nah, ini kode genetiknya ya. Cara bacanya gimana? Contoh misalnya UUC ini penilalanin. UUA, UUG leusin. CUC ini CUA, CUG ini leusin juga nih, jadi leusin banyak. Terus AUU, AUC, AUA ini isoleusin. Perhatikan bahwa ini tuh nggak rata pembagiannya, tapi semua 20 asam amino kebagi. Biasanya yang esensial tuh lebih banyak. Seperti leusin ini kan esensial. Nah, untuk mRNA ya. Ini seperti ini misalnya mRNA ini DNA template-nya yang bawah ini, mRNA-nya yang atas ya. Jadi cara bacanya misalnya gini. AGC, oh ini belum mulai nih. Anggaplah ada AUG ya di depannya. Anggap ada AUG dulu di depannya. AUG. Nah, itu start kan. Setelah AUG ada AGC. Nah, AGC itu apa? AGC kita lihat di sini. AGC mana AGC? AGC serin ya, berarti serin. TGA, AGC, TGA itu adalah TG. Ini kok MR? Oh, salah. Ini harusnya T kan tadi diubah jadi U ya, jadi UGA. Stop lah, langsung stop. Berarti ini nggak pas nih jadi contohnya, yang lain lah nanti. Ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian sebutkan enzim yang berperan pada proses transkripsi. Apa itu fragmen Okazaki? Sebutkan tahapan sentral dogma DNA. Sebutkan komponen penting translasi. Oke, ini latihan saja, nanti bisa dikerjakan. Rasanya slide-nya sudah habis, jadi saya stop recording-nya dulu.